Oke, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Jadi berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 19 Juni 2020 ya. Tepatnya hari Jumat. Oke, hari terakhir ya di minggu ketiga ya. Ini udah minggu ketiga di bulan Juni. Jadi mungkin saya sendiri pun nggak sabar untuk nunggu rilis laporan kedua, which is itu akan rilis dari Juli sampai Agustus. Sebenarnya paling telat sih harusnya 31 Agustus ya. Tapi saya lupa ketetapan dari Bursa Efeknya seperti apa. Tapi kalau perusahaan bagus ya, emiten bagus seperti itu, nggak sampai akhir Agustus itu udah datang sebenarnya. Udah dirilis laporan keuangan seperti itu. Nah, tapi ya untuk emiten-emiten yang second atau yang third seperti itu, third liner, ya memang mungkin saya bisa lebih dari bulan Juli, bisa saya Agustus baru liris bahkan September. Nah, jadi ada beberapa emiten yang memang telat dalam melaporkan laporan keuangannya. Ya, itu juga ada denda dari pihak Bursa Efek sendiri. Nah, tetapi yang perlu kita pantau ialah patokannya dari perbankan ya, terutama adalah yang Bank Buku 4 seperti itu. Ya, jadi yang Bank Buku 4 itu adalah yang jadi patokan kita. Ya, Bank Buku 4 itu pun yang jadi patokan sebenarnya cuman BCA, BRI, BNI, sama BMRI ya. Keempat bank itu saya sebenarnya jadi patokan. Soalnya kalau BNGA itu secara market cap itu juga udah agak jauh. Jadi udah nggak cocok untuk kita jadikan sebagai patokan. Maka dari itu patokannya BCA, BRI, BMRI, dan juga BBNI. Ya, keempat saham itu, keempat emiten itu kita jadikan patokan. Q2-nya seperti apa? Turun pasti. Ya, kalau naik justru aneh pendapatannya. Oke, nah permasalahannya ialah seberapa dalam penurunannya. Ya, misalnya kita expect, turun 30%, tapi kalau total jebol 70% minus seperti itu pendapatan. Nah, itu akan menjadi bad news untuk kita di market. Oke, saya yakin ketika memang rilisnya data yang negatif, ya, market akan meresponnya dengan negatif. Secara logika harusnya seperti itu. Nah, tetapi kita nggak berharap buruk, ya, kita tetap berharap yang terbaik. Jadi ya nanti penentuannya kita tetap tunggu di Q2. Dan tentunya kita berharap ketika PSBB ini sudah dilonggarkan, tidak terjadinya lonjakan lagi yang terkena COVID sehingga munculnya second wave. Ya, seperti di beberapa negara, seperti di Tiongkok, kalau nggak salah beberapa kota itu sudah ada yang di lockdown kembali. Ya, Korea pun juga sama seperti itu, merasa sudah terkendali ketika dibuka perekonomiannya seperti itu. Ibaratnya PSBB sudah dibuka, kena lagi. Nah, itu yang ditakutkan ketika second wave terjadi, teman-teman. Apa yang terjadi? Ketika second wave terjadi, otomatis pembatasan akan diberlakukan kembali. Pabrik sebagian ditutup, perkantoran, mall ditutup kembali. Hasil apa? Imbas. Ya, pertama ke properti udah pasti. Terus ke perusahaan retail udah pasti. Perbankan, ya kalau perekonomian gak gerak, kredit macet lagi, perbankan kena. Kalau perbankan kena, ya semua emiten berentet kena semua ya. Paling gorengan-gorengan aja, atau sektor-sektor momentum seperti mungkin komoditi ataupun farmasi yang masih bisa up. Tapi sisanya biasa akan ngikut perbankan seperti itu. Dalam arti ya drop semua. Nah, tentu kita nggak berharap seperti itu, tetapi kita juga nggak bisa bilang bahwa nggak mungkin lah Om Silent, nggak mungkin seperti itu kan, pemerintah sudah melakukan stimulus dan sebagainya. Kita tetap harus jaga-jaga dengan worst case scenario. Jadi caranya adalah kita harus sediain cash ya, mau nggak mau. Kalau teman-teman yakin udah nggak mungkin terjadi, ya sudah teman-teman silakan all in dari sekarang. Tapi kalau nyangkut jangan cari saya. Ya, tetapi saya selalu sarankan yuk sediain cash yang banyak. Agar apa? Agar kita bisa beli di bawah kalau memang hal buruk itu terjadi. Tentu saya dan teman-teman pun tidak mau hal itu terjadi. Tapi kalau memang hal itu terjadi, setidaknya senjata kita, amunisi kita udah siap. Seperti itu ya. Jadi bagaimana prediksi market hari ini? Sebelum saya mau review dulu, jadi sempat panik ya. Market pas closing itu di minus 1%-an seperti itu. Ya, dari coba saya cek dulu ya. Sebentar, di sini ada harusnya. Jadi closing langsung jebol. Nah, pada panik bilang,
Wah, gimana nih perbankan, bukannya BI rate turun? Oh ya, BI rate turun ya, hari ini diturun 25 poin, 25 BPS ya. Loan facility rate, deposit rate juga turun. Dia turun 25 basis poin seperti itu. Nah, secara teori suku bunga turun ya, pasar saham positif. Itu secara teori. Tetapi langsung banyak yang tanya kepada saya di grup juga pada rame, loh kok pada dibanting nih Om? Nah, tetapi yang harus teman-teman perhatikan ialah yang dibanting sebenarnya ya, kalau dilihat perbankan dibanting sebenarnya enggak ya, minusnya rata-rata 1% sampai 0, sekian persen itu masih koreksi wajar. Nah, yang dibanting itu ada beberapa saham, saya sudah cek ya, saya baru cek sebenarnya, sebentar saya sebutkan sahamnya itu apa ya, sebentar, biar PT ya, teman-teman bisa lihat di stock ranking loser di aplikasi sekuritas teman-teman, itu biar PT ya, INTP, SMGR sama ASI. Coba kita cek ya. Oke, coba kita cek. Kita ganti. Nah, ya, kalau kita ganti ke menit. Oke, Oke, dari 1215 ya, drop sampai 1130, jadi benar-benar minus langsung 6 persenan pas closing. Coba kita cek INTP. INTP ini semen ya, INTP SMG semen. Ini juga sama ya teman-teman, drop jauh. Oke. SMG juga drop jauh seperti itu. ASI ya, coba kita cek ASI, drop juga. Cepin coba, nah drop. Pertanyaan ialah apa yang terjadi Om? Bukannya bagus? Yes, tapi kalau kita lihat ya, BI rate turun sebenarnya nggak ada relate dengan ke beberapa sektor ini, karena sektor ini kan sebagian properti. Ini poultry, Cepin, SMGR ini juga bisa dikatakan komoditi, nggak ada hubungannya sama BI rate. BI rate turun ya nggak ada hubungannya. Terus juga ASI kan otomotif ya, nggak ada hubungannya. Meskipun BI rate turun, kredit mobil turun dan sebagainya, DP mobil turun, pertanyaannya siapa yang mau beli mobil ya? Ekonomi aja udah susah, apalagi mau beli mobil. Kan logikanya seperti itu. Jadi nggak ada relate. Nah, terus kenapa Om? Jadi setelah saya teliti ya, ternyata itu ada broker yang buang ya. Jadi ini dibuang oleh Macquarie Sekuritas Indonesia atau RX. Jadi memang ini biasanya broker yang dipegang asing, tapi ada juga broker lokal ya. Tapi biasanya kalau broker lokal yang ada account di sini udah pasti dananya miliaran. Jadi dana kelola miliaran, dan saya pastikan setidaknya individu yang megang dana banyak, atau fund manager atau instansi keuangan. Itu udah pasti. Jadi kalau masyarakat retail seperti kita itu hampir sulit untuk bisa open account di seperti Macquarie Sekuritas, Merrill Lynch, ML, UBS Sekuritas, Dutch Sekuritas, DB, Credit Suisse ya, CS dan sebagainya. Itu susah. Nah, tetapi yang teman-teman perhatikan, ini bukan asing. Jadi kalau kita cek ya, asing tuh nggak net sell loh ya, malah justru asing itu net buy. Kita cek regulernya itu malah net buy. Meskipun net buy-nya kecil, tapi penurunan pada saat closing ISG bukan dari asing. Itu karena ya, broker RX itu dia buang barang ya. Coba kita cek. Setahu saya di Mira ini bisa cek ya. Broker transaction. Ya, jadi Mira ini memang dahsyat seperti itu. Nah, Macquarie Sekuritas ya, kita lihat. Nah, oke, BMRI juga ada ya. Oke, kita lihat di net sell Aces. Oke, Aces juga berarti saya nggak cek Aces. Nah, ini Aces foreign bahkan. Oke, buang barang. Kita cek lagi Telkom. Oke, ini ada SMGR, nanti teman-teman cek sendiri aja. Soalnya dia pasti butuh banyak sekali ya. ICBP, jadi saya yakin ini adalah instansi. Ya, alasannya apa? Loh, kok dia buang banyak Om? Oke, banyak faktor.
Yang pertama, mungkin dari aset fund manager tersebut ataupun instansi ataupun individu yang jelas yang punya broker RX ini ya menganggap bahwa perekonomian akan memburuk sehingga mereka memutuskan untuk buang dulu, ibaratnya cuci gudang ya, buang habis dulu, nanti mereka baru buyback lagi. Oke. Buyback itu pasti dalam arti logikanya kalau dia ninggalin market Indonesia itu nggak mungkin, karena Indonesia masih negara berkembang, masih sangat berprospek untuk pasar saham ya, pasar modal. Maka dari itu saya rasa fund manager ini ya, analisis saya sih mereka hanya sekedar cuci gudang, dalam arti mereka asumsi oh market masih akan turun dalam, ekonomi masih akan drop, yaudah saya buang dulu semua, nanti baru beli lagi. Oke, jadi bagaimana cara menyikapinya nanti ini teman-teman cek sendiri saja. Dia pun ada beli juga ya, jadi ya it's okay lah. Jadi kita nggak usah terlalu menanggapinya dengan serius, karena dari kita lihat pun itu bukan broker asing. Coba saya cek Aces masih normal ya, dari 1005 close-nya di 1495 turun 1 tick, masih wajar seperti itu. Nah, jadi buat yang punya Aces juga saya sudah sediakan area belinya. Ya teman-teman coba ikutin aja. Kalau memang teman-teman tipenya scalping ya, day trade ODT, ya kita pasang cut loss 3%. Tapi kalau teman-teman yang apa istilahnya mau di swing, sebenarnya bisa saja ya, tinggal teman-teman averaging seperti itu. Jadi teman-teman mutusin sendiri mau di hold apa-apa ya. Untuk member VIP area beli kan sudah saya jelaskan, sudah saya jabarkan, jadi teman-teman tinggal ikuti aja. Tetap money management dipakai, jadi jangan averaging di Aces terlalu dominan sehingga teman-teman bergantung pada Aces, itu nggak bagus. Oke. Itu sekilas saja, jadi kita balik lagi. Nah, terus kita bagaimana menyikapinya? Ya, jadi kalau saya rasa untuk saham-saham yang dibuang habis, jadi balik lagi tadi BRPT ya, ini candle full semua, SMGR, INTP, Cepin. Nah, itu besok pasti akan panic selling ya. Ke beberapa saham yang sudah saya sebutkan itu pasti akan panic selling. Bisa saja ketika panic selling nanti nggak lama langsung rebound, tetapi bisa saja panic sellingnya berkelanjutan ya. Jadi teman-teman lihat lagi nanti kondisi market seperti apa. Seperti kalau memang sudah ada tanda-tanda rebound, teman-teman bisa mulai serok bawah. Ya, itu bagi buat teman-teman yang sudah terbiasa untuk istilah ilmunya itu nangkap pisau jatuh seperti itu. Oke, tetapi kalau teman-teman dirasa takut, dalam arti teman-teman punya saham-saham yang tadi, ya udah better out aja dulu. Ya, itu balik lagi ke prinsip teman-teman. Saya cuman ungkapkan, oh ini ternyata broker RX dan broker ini lokal ya, bukan asing. Oke, ini brokernya lokal, jadi ya apa namanya? Coba kita cek lagi ya. Contohnya saya ambil BRPT. Oke. Oke, kita lihat BRPT. Oke, ini brokernya lokal jelas ya. Lokal semua lokal. Oke. Wow, banyak sekali ya tuh. Kalau teman-teman lihat, ini saya tetap scroll. Kita tetap aja ada asing yang beli ya, asingnya antri di bawah. Dan yes, lokal. Oke, jadi bukan foreign flow. Jadi kalau kita terlalu menanggapinya secara berlebihan, ya dalam arti, oh, kok turun banyak nih market, besok drop parah nih. Itu teman-teman udah salah ya. Kita harus cek kebenarannya seperti itu. Jadi ya kalau kita jumlah ini udah banyak sekali teman-teman ya. Wah, entah ratusan ribu lot. Coba kita cek ya. Coba kita cek berapa ratus ribu lot. Oke, coba saya add indicator, volume chart, menit. Oke, saya ganti ke menit. ribu. Tadi ada beberapa broker retail yang beli, kita taruhlah 100.000 lot dibuang. Jadi benar-benar cuci gudang untuk micro sekuritas. Nah, untuk yang megang saham-saham seperti ini, secara teknikal pun ini sudah mau break
support ya. Kalau kita lihat secara teknikal ini sudah jelek, kurang oke. Ya, jadi meskipun bisa rebound ya, tapi harusnya dia akan nurut tren lagi dan drop. Tapi saya rasa sentimen sekarang dia bisa langsung turun. Jadi buat teman-teman yang punya megang saham ini, coba lebih berhati-hati lagi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana market? Kalau kita cek Dow, ya kita cek Dow dulu seperti biasa. Dow pun terbatas ya. Mungkin kalau open nih, saya lihat kan ini sudah mau naik. Oke, sudah mulai ada tanda rebound. Mungkin rebound pun gak akan 1%, 2%. Ya, itu saya rasa agak sulit. Ya, jadi seperti yang saya bilang, market sini sudah tertekan. Jadi naik pun ya naik dikit, turun pun turun dikit, seperti itu. Oke, kita lihat bursa Asia pun ya oke ya. Sebenarnya market pun juga oke dalam arti stagnan, sideways, tapi karena tiba-tiba broker Macquarie ini aja buat heboh, ya dia ngedrop. Jadi market turun minus 1,25%. Tapi kalau enggak paling minus 0,2% seperti itu. Masih normal lah kategorinya. Nah, seperti yang sudah saya expect ya, kalau teman-teman terus stay tune, saya sudah bilang ya bahwa market kemarin tuh harusnya drop. Oke, dan yes, prediksi saya tepat ya. Market drop dan saya expect bahwa semoga benar bentuk pola pennant. Ya, semoga benar membentuk pola pennant atau triangle lah, sama saja. Yang penting tarik garis saja seperti itu kan. Nah, turun ya setidaknya mungkin ya kalau dia turun di sini, kita berharap bisa mantul hari Seninnya berarti. Nah, kalau dia drop lagi, kalau market drop lagi ya kita harap dia dropnya setidaknya di 4.782-an ya, di sekitar area trendline ini lah pokoknya. Jadi ini juga relate dengan moving average 34. Jadi make sense seperti itu. Nah, maka dari itu teman-teman, kalau dia drop ya memang sesuai saya prediksi harusnya drop ya, Jumat ini harusnya drop. Ya, tetapi kita nggak usah fear berlebih. Fear berlebih ketika market memang benar tembus trendline ini. Nah, ini akan menjadi permasalahan baru. Ya. Tapi selagi dia masih bentuk pola ini, semoga market dalam kondisi yang aman-aman saja seperti itu. Jadi prediksi saya mungkin open akan merah, jelas mungkin open akan merah. Tapi bisa saya sesi 2 nanti akan rebound lagi. Atau reboundnya di hari Senin. Ya, mungkin prediksi saya kurang lebih 2 pilihan itu. Ya, bagaimana kalau tiba-tiba market tembus trendline atas, Om? Mungkin saya rasa kemungkinannya agak kecil. Ya. Oke, kita balik ke BI rate. BI rate tadi turun, otomatis yang berdampak pertama properti. Ya, properti jelas berdampak. Meskipun dampaknya saya rasa tidak terlalu besar. Maka dari itu kalau teman-teman perhatikan ya, properti sempat mulai rebound ya. Jadi sebenarnya ketika ada rapat di BI itu dari konsensusnya itu sebenarnya sudah menebak bahwa BI rate pasti akan turun. Maka dari itu sebelum pengumuman getok palunya ya, itu saham-saham properti udah naik duluan. Oke. Nah, karena udah naik duluan, ketika sudah diumumin seperti itu ya, baru drop. Ya, baru sahamnya ngedrop seperti itu. Karena udah naik duluan sebelum keputusan BI fix. Oke, tapi ini sifatnya jangka pendek, teman-teman. Untuk jangka panjang ya saya rasa untuk properti masih tetap akan lesu ya, harusnya sampai benar-benar keadaan ekonomi benar-benar pulih. Tapi kalau belum benar-benar pulih, sentimen seperti ini hanya untuk jangka pendek. Jadi buat teman-teman yang punya properti untuk trading jangka pendek bisa manfaatkan. Semoga hari ini masih bullish. Ini terutama Asri secara teknikal, Asri ini yang cukup oke dibandingkan yang lain sama APLN ya. Kedua saham ini yang oke untuk ditradingkan secara properti seperti itu ya. Sisanya itu base no, SMRA oke, BSDE oke, ada gate ya, CTRA oke. Jadi oke semuanya kecuali Demas sama base agak kurang secara teknikal. Tapi ya untuk properti lain masih oke. Jadi bisa teman-teman jadikan referensi untuk trading seperti itu. Nah, itu sekiranya jadi harapannya turun ya, harapan saya sih turun ya. Perihal turunnya banyak atau tidak, saya harap pertama foreign flow-nya tidak terus tambah terus, dalam arti hari ini foreign flow-nya sudah mulai tertahan
ya, malah net buy. Dan kita harap ya sudah bisa net buy itu udah indikasi yang bagus ya. Jadi saya harap meskipun nanti drop, setidaknya foreign flow-nya tidak makin besar seperti itu. Ya, jadi sehingga prediksi saya bisa tepat membentuk pola triangle, dan yes, ketika pola triangle dalam kondisi uptrend jangka pendek ini biasanya harusnya breakout-nya ke atas, bukan breakdown ke bawah. Karena itu ketika breakout ke atas ya setidaknya nutup gap dulu. Oke. Semoga nutup gap dulu seperti itu ya. Dan sisanya kalau memang dia drop, dalam arti ini kan kurang lebih ketika dia memang bisa up, bisa nutup gap, ini saya prediksi udah bulan Juli akhir ya. Bulan Juli akhir mentok-mentok itu sudah rilis. Nah, saya harap ketika memang sudah naik dulu, dinaikkan dulu baru rilis laporan keuangan, drop setidaknya drop nyampe sini mentok, kita bisa beli lagi di sini. Ya, itu skenario dari saya, prediksi saya. Tapi nanti benar atau tidak ya tergantung arah market mau kemana, seperti itu, karena market selalu benar. Oke, jadi itu aja kurang lebih teman-teman untuk morning briefing kali ini ya. Dan beberapa rekomendasi saham itu ada bisa properti, jadi ya bisa jadi pantauan. Untuk member VVIP ya rekomendasinya ada di channel. Jadi memang ini buat morning briefing aja, lebih ke arah pergerakan market aja. Jadi teman-teman tahu harus gimana nih market, harus gimana dan sebagainya. Nah, untuk Telkom ya saya belum dapat angka resmi karena katanya RPS-nya hari ini. Ya, jadi saya baru bisa akan buat special case untuk Telkom, dan juga nanti ada ASI ya, ada request. Nanti Telkom dan ASI akan saya buatkan special case-nya seperti PTBA. Nah, untuk PTBA teman-teman harus waspada ya, teman-teman harus concern, ini dari candle pun udah jelek ya. Bisa drop, bisa auto reject. Jadi buat teman-teman yang megang ya itu harus perhatikan. Oke, untuk strategi saya sudah jabarkan untuk PTBA. Semoga teman-teman bisa kejual di X-date ya, seperti itu. Oke. Jadi mungkin itu saja untuk morning briefing hari ini tanggal 19 Juni 2020 ya. Semoga teman-teman bisa tetap make profit atau setidaknya pun melakukan disiplin. Ya, kalau day trade disiplin, kalau swing pakai stop loss swing. Kalau invest ya it's okay, asal fundamental bagus ya oke. Nah, thank you buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika ada upload video terbaru dari saya, teman-teman bisa langsung update. Ya, jadi nantikan terus video-video saya selanjutnya. Oke, salam Trader Academy, be silent, be cuan.